Malam di desa itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin hanya berhembus lirih, tetapi rumah besar milik Karsa memecah kesenyapan dengan suara-suara yang tidak seharusnya terdengar. Dari balik jendela lantai atas, sering tampak bayangan perempuan berambut panjang, berdiri kaku menatap keluar. Kadang terdengar suara lirih menyerupai desahan atau tangisan yang bercampur dengan tawa tipis. Warga yang melintas hanya bergegas menunduk, mempercepat langkah, tak seorang pun berani untuk menoleh. Di dalam rumah, Karsa terpuruk. Tubuhnya rapuh, kurus kering seperti disedot kehidupannya sedikit demi sedikit. Setiap malam tubuhnya penuh dengan lebam. Garis-garis hitam menyerupai cakaran hewan buas menghiasi kulitnya. Nafasnya berat, matanya merah, dan peluh dingin terus mengalir dari wajahnya. Tidak ada lagi wibawa yang tersisa, hanya sosok lelaki tua yang dikepung oleh bayangan gaib. Semua orang tahu, inilah balasan dari jalan yang pernah dia pilih, balasan dari perjanjian gelap di alas Purwu. Bertahun-tahun sebelumnya, nama Karsa dielulukan. Dari seorang lelaki miskin tanpa tanah, dia menjelma menjadi orang terkaya di desa. Rumahnya berdiri megah dengan dinding kokoh, beratapkan genteng mengkilap, dengan halaman luas yang tak pernah sepi dari orang-orang yang datang meminta bantuan. Sawah-sawah yang dulunya dia pandang dari kejauhan, kini menjadi miliknya, dikelola oleh para petani yang bekerja di bawah perintahnya. Pada setiap acara desa, Karsa selalu menjadi pusat perhatian. Pakaian yang ia kenakan berbeda dengan warga lain, lebih mahal, lebih mewah, serta jari-jarinya berlapis dengan emas. Dan ia selalu membagikan uang tanpa ragu. Orang-orang menyanjungnya, menunduk, bahkan mereka yang iri pun tak mampu mengelak dari pesona kekayaannya. Namun di balik kemegahan itu, muncul tanda-tanda yang tidak bisa disembunyikan. Warga sering melihat Karsa berjalan seorang diri ke arah timur pada malam buta. Ia menuju jalan sempit yang membawanya ke alas Purwu. Ia kembali menjelang subuh dengan pakaian penuh tanah basah, dengan wajah pucat, tetapi matanya selalu menyimpan sorot kepuasan. Dan setiap kali dia kembali dari perjalanan itu, rezekinya seolah berlipat ganda. Usaha yang kecil mendadak membesar, panen yang biasa saja berubah melimpah ruah. Tanah-tanah baru ia bisa beli dengan mudah. Orang-orang desa berbisik, tetapi tidak ada yang berani mengucapkannya secara terang-terangan. Semua tahu, rezeki seperti itu bukanlah rezeki biasa, bukan pemberian langit, melainkan hutang dari dunia gelap. Kini semua itu tinggal kenangan, harta, keluarga dan kehormatan lenyap satu persatu, meninggalkan Karsa sendirian bersama kutukan yang menjeratnya. Malam-malam panjangnya diisi oleh bayangan siluman betina yang dulu memberinya segalanya. Kini dia menagih dengan kejam, tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi senyum kemenangan. Hanya tubuh yang terus dilahap perlahan hingga tidak tersisa. Di luar, orang hanya bisa bergumam pelan ketika melewati rumah itu, bahwa setiap harta dari jalan hitam selalu membawa balasan, dan pada Karsa, balasan itu datang dengan cara paling mengerikan. Jauh sebelum tubuhnya hancur dimakan karma, Karsa hanyalah pemuda miskin yang hidup di pinggir desa. Rumah orang tuanya reot, berdindingkan gedek rapuh, berlantaikan tanah yang becek bila hujan turun. Sehari-hari ia membantu ayahnya bekerja sebagai buruh tani. Namun sekeras apapun dia bekerja, hasilnya selalu tidak cukup untuk mengisi perut keluarganya. Setiap kali ada pesta hajatan di desa, Karsa hanya bisa menonton dari kejauhan. Dia melihat pemuda-pemuda lain menari dan bergaul dengan gadis-gadis desa, sementara dirinya hanya berdiri di tepian, malu dengan pakaian yang lusuh serta tubuh yang kurus. Sejak saat itu, di dalam dadanya tumbuh rasa iri yang perlahan berubah menjadi ambisi. Dia ingin dihormati, dia ingin menjadi kaya raya,
dan ingin dipandang tinggi oleh orang lain. Bisik-bisik tentang jalan cepat menuju kekayaan sudah sering ia dengar dari obrolan orang tua yang samar-samar, dari cerita para perantau yang pulang kampung. Nama Alas Purwo selalu disebut dengan rasa takut sekaligus hormat. Konon di sanalah pusat segala pesugihan, tempat manusia bisa bertransaksi dengan penghuni gaib yang haus dengan jiwa. Malam itu, saat bulan purnama menggantung di langit, Karsa memutuskan langkah pertamanya. Dengan hati berdebar, dia berjalan meninggalkan desanya, melewati sawah yang gelap, dan masuk ke jalan setapak menuju hutan timur. Semakin dia melangkah, suara jangkrik dan burung malam semakin samar. Pepohonan semakin rapat, udara semakin dingin, dan jalan tanah berubah menjadi becek. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Hanya sesekali terdengar suara ranting patah, seolah ada yang mengawasi dari baliknya gelap. Namun Karsa tidak berhenti. Dorongan dalam dirinya lebih besar dari rasa takutnya. Ketika ia sampai di tepi hutan yang diyakini pintu menuju Alas Purwo, angin berhenti berhembus. Suasana begitu pekat hingga setiap langkah terasa menggema di dalam telinga. Karsa berdiri di depan pohon besar yang akarnya mencuat seperti cakar raksasa. Tanah di sekitarnya lembab, mengeluarkan bau busuk seperti bangkai yang membusuk. Lalu dari balik kegelapan, samar-samar terdengar suara. Bukan suara manusia, melainkan sebuah bisikan halus yang entah datang dari arah mana. Semakin lama semakin jelas, semakin dekat hingga udara seakan dipenuhi dengan nada menggoda namun mencekam. Di hadapannya kabut tipis mulai terbentuk. Dari dalam kabut itu muncul wujud seorang perempuan. Rambutnya panjang menutupi separuh wajahnya. Tubuhnya basah seperti baru saja keluar dari rawa. Langkahnya lambat, namun sorot matanya menyala dalam gelap. Karsa gemetar, tapi rasa takutnya kalah oleh keinginan yang sejak lama dia pendam. Ia tahu inilah makhluk yang selama ini hanya ada di dalam cerita bisik-bisik. Inilah gerbang yang akan membawanya menuju kekayaan dan kehormatan. Malam itu di tengah hutan Alas Purwo, sebuah perjanjian kelam dimulai. Dan sejak pertemuan pertama itulah, jalan hidup Karsa berubah selamanya. Kabut malam itu semakin pekat menelan cahaya bulan purnama. Karsa berdiri kaku di bawah pohon besar ketika wujud perempuan dari kabut mulai mendekat. Semakin jelas ia terlihat, semakin jelas pula keanehan tubuhnya. Dari pinggang ke bawah, kulitnya bersisik samar mengkilat. Kakinya tak pernah sepenuhnya manusia. Gerakannya berayun licin, seolah ada sesuatu yang melata di bawahnya. Bau tanah basah bercampur bau amis ular memenuhi udara. Karsa tak lagi merasa dirinya berada di dunia yang sama. Suasana di sekitar berubah sunyi, seperti ia dipindahkan ke ruang lain yang terpisah dari kehidupan manusia. Perempuan itu berdiri tepat di hadapannya. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, namun matanya menyala kehijauan. Tatapannya menembus membuat dada Karsa bergetar dengan hebat. Dia tidak mendengar kata-kata, tetapi pikirannya dipenuhi oleh suara yang bukan miliknya. Suara yang dingin dan sangat mencerat. Apa yang kau cari akan kuberikan, tapi tubuhmu serta jiwamu dan juga nafsumu harus menjadi milikku. Karsa terperangkap. Ia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa menolak. Dalam hatinya hanya ada satu bayangan, kekayaan, kehormatan, dan rasa puas melihat dirinya dipuja. Ia tidak lagi memikirkan harga yang harus dibayar. Siluman ular betina itu menjulurkan tangannya. Jemarinya panjang dengan kuku hitam dan runcing. Namun kulitnya dingin dan licin seperti sisik. Karsa dengan gemetar membiarkan tangannya digenggam. Seketika, tubuhnya tersentak, seolah ada aliran panas menjalar dari ujung jari hingga ke dadanya. Dalam hitungan detik, hawa dingin mengganti panas itu, membuat kulitnya merinding. Di tanah, akar-akar pohon bergerak seolah hidup.
Mereka melilit pergelangan kaki Karsa, seakan mengikatnya agar tidak bisa berlari. Dari balik akar itu, suara bisikan bergema, semakin lama semakin keras. Ia tidak tahu apakah suara itu datang dari tanah, dari angin, atau dari kepalanya sendiri. Lalu tubuh perempuan itu perlahan berubah. Dari pinggang ke bawah, sisik-sisik hijau itu mengembang, bersatu menjadi ekor panjang ular raksasa yang menggeliat. Tubuhnya menjulang dengan mata semakin menyala dan senyumnya mengembang dengan deretan gigi tajam yang basah. Ia melingkarkan ekornya ke tubuh Karsa, meremasnya erat hingga tulangnya berderak. Dalam himpitan itu, perjanjian pun disahkan. Darah keluar dari hidung Karsa, menetes ke atas tanah. Tanah itu langsung menyerapnya, lalu mengeluarkan bau amis bercampur harum yang aneh dan memabukkan. Itulah tanda ikatan pertama, darah manusia yang menjadi cap kepemilikan bagi dunia gaib. Sejak saat itu, Karsa akan memperoleh harta berlipat ganda. Dengan usaha apapun yang disentuhnya akan berhasil. Kehormatan dan pengaruh akan datang dengan sendirinya. Orang-orang akan tunduk kepadanya. Namun sebagai gantinya, dia harus merelakan tubuhnya menjadi pemuas siluman betina itu. Bukan hanya sekali, tetapi terus-menerus setiap kali ia dipanggil. Dan pada waktunya nanti, ketika sudah tiba masa panen bagi dunia gaib, dia harus menyerahkan jiwanya sepenuhnya. Begitu perjanjian selesai, kabut menghilang perlahan. Hutan kembali seperti semula, namun udara terasa berbeda. Karsa jatuh terduduk, nafasnya memburu, pakaiannya basah oleh keringat. Tapi dalam dirinya ada getaran aneh, seolah ia baru saja dilahirkan kembali. Bukan sebagai manusia biasa, melainkan sebagai milik sesuatu yang lebih besar. Pagi harinya ketika ia pulang ke desa, hal-hal aneh mulai terjadi. Uang yang tak pernah ia punyai tiba-tiba muncul dalam jumlah banyak. Hasil panen keluarga yang biasanya pas-pasan, kini melimpah melebihi perkiraan. Bahkan orang-orang yang dulu merendahkannya, meminjam bantuan dan mengaguminya, kini datang menunduk. Karsa tersenyum puas. Ia merasa pilihannya benar. Tanpa sadar, malam di hutan itu hanyalah awal dari jerat panjang yang tak akan pernah bisa ia lepaskan. Sejak malam perjanjian di alas purwo itu, hidup Karsa berbalik 180 derajat. Lelaki yang dulu hanya dikenal sebagai anak buruh tani yang miskin, kini menjelma menjadi tokoh paling disegani di desanya. Awalnya semua terlihat wajar. Hasil panen sawah keluarganya tiba-tiba berlipat, padinya tumbuh dengan subur, tidak ada hama, dan bulir-bulirnya penuh. Ia menjual hasil panen itu lalu membeli sawah milik tetangganya yang mengalami kesulitan ekonomi. Dan begitu seterusnya, hingga dalam beberapa tahun, hampir separuh sawah di desa itu menjadi miliknya. Namun yang membuat orang semakin tercengang, apapun yang disentuh atau dikerjakan Karsa selalu berubah menjadi emas. Usaha kecil seperti beternak ayam dan kambing yang seharusnya butuh waktu yang lama, dalam hitungan bulan sudah menghasilkan keuntungan yang berlipat di tangan Karsa. Ladang tebu yang dia kelola memberi hasil panen melimpah. Bahkan ketika ada orang desa yang meminjam uangnya, tak lama kemudian mereka terpaksa menjual tanah sebagai ganti hutang mereka. Dan tanah itu pun jatuh ke tangan Karsa. Rumahnya yang dulu reot berubah menjadi bangunan megah dengan dinding kokoh, berhalaman luas, dan pintu besar dari kayu jati. Dari jauh rumah itu tampak seperti rumah seorang lurah, bahkan lebih gagah. Setiap malam lampu-lampu minyak berderet menyala terang, membuat halaman rumahnya berbeda dengan rumah warga yang lainnya. Kehidupan Karsa berubah drastis. Ia tidak lagi berjalan kaki, melainkan kini menunggang kuda terbaik yang pernah ada di desa. Pakaian yang ia kenakan selalu baru, penuh warna dan hiasan, sementara di jarinya berkilau cincin emas. Wajahnya selalu menampilkan senyum puas,
penuh dengan rasa percaya diri yang berlebihan. Di mata warga, ia adalah lambang keberhasilan. Orang-orang menunduk ketika berpapasan dengannya. Anak-anak kecil berlari menjauh karena takut, dan para gadis desa menatap dengan mata penuh kekaguman. Ia mulai dikenal hingga ke desa-desa tetangga, dijuluki si juragan muda yang tak pernah kekurangan apapun. Namun di balik segala kemewahan itu, ada hal-hal yang tidak bisa disembunyikan. Setiap kali ada pesta hajatan di desa, suara gamelan kadang mendadak sumbang ketika Karsa hadir. Kadang angin kencang berhembus hanya di sekitar tubuhnya, sementara orang lain tetap merasakan udara tenang. Beberapa kali, orang yang duduk di dekatnya mengaku mencium bau amis yang tajam, seperti bau ular yang basah. Pada malam-malam tertentu, terutama pada malam pasaran Jawa seperti Wage atau Pon, warga desa sering melihat hal aneh di rumah besar Karsa. Ada cahaya kehijauan yang berkelebat di jendela lantai atas. Kadang terlihat seperti bayangan perempuan tinggi berambut panjang berjalan mondar-mandir. Tetapi anehnya, keesokan harinya Karsa tetap muncul dengan wajah yang segar, membawa kabar tentang keuntungan baru atau tanah yang baru ia beli. Orang-orang semakin yakin keberkahan yang dimiliki Karsa bukanlah rezeki alamiah, namun rasa takut membuat mereka bungkam. Mereka memilih tetap mendekat, pura-pura menghormati, sambil menjaga jarak agar tidak terseret ke dalam rahasia kelam itu. Bagi Karsa sendiri, semua tanda ganjil itu bukanlah beban. Ia menikmatinya. Ia merasa dilindungi, seolah memiliki kekuatan yang tidak tertandingi. Dengan harta yang melimpah, ia dapat membeli segalanya, tanah, ternak, bahkan kehormatan. Lalu, dia menikahi seorang gadis cantik dari desa tetangga, memperistri dengan pesta megah yang tidak pernah dilihat orang-orang sebelumnya. Dari pernikahan itu, lahirlah anak-anak yang sehat, dan keluarganya tampak sempurna di mata masyarakat. Pada masa itu, Karsa merasa dirinya sudah menjadi seorang raja kecil. Ia duduk di puncak kemewahan, dipuja, disanjung, ditakuti. Apapun yang ia mau selalu datang tanpa kesulitan. Namun satu hal yang ia tidak sadari, semua yang diberikan oleh siluman ular betina bukanlah hadiah, melainkan investasi. Dan setiap investasi gelap selalu menuntut balasan. Kemewahan hidup Karsa mencapai puncaknya. Rumahnya semakin megah, sawah-sawahnya semakin luas, dan usahanya terus mengalirkan keuntungan. Namun di balik semua itu, tanda-tanda ganjil mulai muncul, pelan tapi pasti, seperti retakan kecil pada tembok yang sebentar lagi akan runtuh. Awalnya hanya hal-hal sepele. Seekor ayam jantan miliknya mendadak mati tanpa sebab. Bulunya rontok seakan terbakar. Lalu di keesokan harinya, salah satu kerbau yang sehat tiba-tiba ambruk di tengah sawah dengan mata melotot dan lidah terjulur. Warga menganggap itu wajar, tetapi Karsa merasakan sesuatu yang aneh. Hewan-hewan itu mati tepat pada saat malam pasaran Jawa, hari-hari yang diyakini sakral dalam dunia gaib. Malam-malamnya pun berubah. Ketika bulan penuh menggantung, cahaya aneh sering muncul di dalam rumahnya. Dari balik jendela lantai atas, samar-samar terlihat siluet perempuan berambut panjang, berjalan pelan. Meski di dalam rumah tidak ada siapapun selain keluarganya, kadang-kadang terdengar suara tawa yang lirih, kadang suara tangisan bercampur dengan bau amis yang menyengat. Istrinya pun mulai gelisah. Malam-malam ia terbangun mendapati tubuh Karsa tidak ada lagi di sampingnya. Ketika ia mencoba mencari, ia melihat suaminya berdiri kaku di halaman belakang, menatap langit dengan tatapan kosong, dengan kulit basah, seperti orang yang baru keluar dari sungai, meski tidak ada air di sekitarnya. Esok harinya, Karsa tidak pernah ingat kejadian itu, seolah malamnya hilang begitu saja. Anak-anak pun mulai dihantui ketakutan. Mereka sering mengeluh melihat bayangan ular besar
melintas di langit-langit kamar, atau mendengar suara gesekan sisik di lantai. Kadang saat mereka tidur, selimut yang menutupi tubuh mereka terasa tertarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tidak jarang, mereka terbangun dengan tangisan, mendapati kaki mereka penuh dengan bekas merah, seperti dililit sesuatu. Kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna perlahan mulai retak. Sang istri menjadi pucat, mudah terjatuh sakit, dan sering melamun menatap kosong. Ia tidak pernah mau lagi tidur di kamar utama. Sementara Karsa sendiri semakin sering kehilangan waktunya. Tubuhnya lemas, namun setiap kali ia kembali dari keadaan itu, harta dan uangnya bertambah. Seolah pengorbanan yang ia tidak sadari terus ditukar dengan keuntungan duniawi. Warga desa mulai bergumam lebih keras. Mereka tidak lagi hanya memuji, tetapi juga berbisik ketakutan. Beberapa orang yang pernah menginap di rumah Karsa pulang dengan wajah pucat, mengaku mendengar suara desisan panjang di tengah malam, seperti ular raksasa melingkar di dalam rumah. Ada pula yang bersumpah melihat sosok perempuan cantik duduk di samping ranjang Karsa. Meski begitu, Karsa tidak pernah mau mengakui apa yang terjadi. Baginya, semua itu hanyalah konsekuensi kecil dari kejayaan yang ia nikmati. Ia merasa dirinya masih berada di atas semua orang, tidak tersentuh oleh hukum manusia. Namun sesungguhnya, tanda-tanda itu adalah peringatan awal. Siluman ular betina yang dulu ia temui di alas Purwo mulai menagih bagian dari perjanjian. Semakin besar kemewahan yang ia terima, semakin erat pula belitan gaib yang menjerat hidupnya. Di malam-malam yang sepi, ketika semua orang tertidur pulas, dari dalam rumah besar itu, sering terdengar suara yang membuat darah siapapun membeku. Desisan panjang bercampur dengan desahan lirih yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata manusia. Itulah awal kutukan yang kelak menelan segalanya, harta, keluarga, dan jiwa Karsa sendiri. Rumah megah Karsa yang dulu menjadi kebanggaan desa perlahan berubah menjadi tempat penuh ketakutan. Dari luar, bangunan itu masih berdiri gagah dengan tembok tinggi, dengan halaman luas, tetapi dari dalam, suasananya tidak ada ubahnya seperti penjara gaib. Istri Karsa adalah orang pertama yang merasakan perubahan paling mengerikan. Tubuhnya makin hari makin lemah. Wajahnya yang dulu cantik kini merona pucat. Matanya cekung, bibirnya kering. Ia sering terbangun di tengah malam dengan nafas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, seolah ada sesuatu yang menindihnya dari atas. Kadang di sudut kamar, ia melihat sosok perempuan berambut panjang duduk membelakanginya. Sosok itu tidak pernah menoleh, hanya duduk dengan tubuh licin berkilat, mengeluarkan suara gesekan sisik. Ketakutan itu membuat istrinya tidak lagi tidur di kamar utama. Ia memilih berbaring di ruang lain bersama anak-anak. Meski setiap malam tetap dihantui oleh mimpi buruk, anak-anak sering menjerit di tengah tidurnya, menyebut-nyebut tentang ular besar yang membelit tubuh mereka, atau bayangan perempuan berwajah pucat yang berdiri di samping ranjang. Ketakutan itu membuat istrinya tidak mau lagi tidur di kamar utama. Ia memilih berbaring di ruang lain bersama anak-anak. Ketika pagi tiba, bekas gangguan itu terlihat nyata. Ada tanda memar melingkar di pergelangan tangan atau kaki anak-anak, seperti dicekik sesuatu. Selimut mereka sering basah dan berlendir dan mengeluarkan bau amis. Tak seorang pun berani lagi tidur dengan nyenyak di rumah itu. Sementara Karsa sendiri semakin jauh dari keluarganya. Ia sering kehilangan kesadaran di malam hari. Tubuhnya seperti dikendalikan oleh sesuatu yang lebih kuat. Dibawa entah kemana, ketika ia tersadar menjelang subuh, pakaiannya sudah basah, kulitnya penuh goresan, dan matanya merah. Ia tidak pernah bisa menjelaskan apa yang terjadi. Yang ia tahu bahwa setelah kejadian itu, selalu ada keuntungan baru dalam hidupnya. Sawah bertambah, uang datang, ternak pun berkembang biak.
Istri Karsa yang putus asa mencoba meminta bantuan. Ia pergi kepada seorang dukun tua di desa sebelah. Namun begitu sang dukun mendengar nama Karsa, wajahnya berubah ketakutan. Ia hanya berpesan agar keluarga itu segera pergi jauh, meninggalkan rumah dan kekayaan sebelum terlambat. Tapi bagaimana mungkin? Harta benda sudah terlalu banyak. Semua kehidupan mereka sudah tertambat pada nama Karsa. Hari-hari berikutnya menjadi semakin buruk. Anak-anak sering sakit tanpa sebab. Demam tinggi, tubuh yang menggigil, lalu sembuh tiba-tiba keesokan harinya. Di malam tertentu, pintu-pintu rumah berguncang keras meski angin di luar tenang. Genteng berderak seperti diinjak sesuatu yang berat. Bau amis menyeruak bercampur anyir darah kerap muncul begitu saja, terutama di kamar utama. Pada akhirnya ketakutan itu mencapai puncaknya. Istri Karsa tak lagi sanggup. Dengan tubuh lemah, ia menggendong anak-anaknya satu persatu, meninggalkan rumah besar itu menjelang fajar. Warga desa melihatnya berjalan tanpa menoleh. Dengan wajah pucat penuh air mata, tidak ada yang berani menahan dan tidak ada yang berani bertanya. Semua orang tahu rumah itu sudah bukan milik manusia semata. Sejak saat itu, Karsa benar-benar sendirian. Kemewahan yang ia bangun dengan nafsu kini terasa hampa. Harta berlimpah, serta rumah besar dan sawah yang luas, semuanya tak lagi berarti. Yang tersisa hanyalah tubuhnya yang semakin kurus, dengan mata yang semakin kosong, dan bayangan gaib yang setiap malam datang menagih janji. Rumah megah itu kini berubah menjadi sarang kegelapan, dan Karsa, lelaki yang dulu menjadi raja kecil di desanya, kini tinggal seorang diri di dalamnya, menunggu giliran berikutnya untuk diperas habis oleh siluman betina dari alas purwo. Malam-malam Karsa berubah menjadi siksaan tanpa jeda. Ketika gelap turun, udara dalam rumah mendadak membeku. Dari lantai yang dingin, terdengar suara gesekan panjang, seperti tubuh bersisik raksasa yang merayap. Dinding kamar bergetar, genteng berderak, dan udara dipenuhi desisan ular yang mengitari rumah. Karsa mencoba melawan. Ia mengunci pintu rumah, menyalakan lampu minyak di setiap sudut, bahkan menggantungkan raja-raja pemberian orang pintar yang pernah ia temui. Namun semua itu tidak berguna. Pada tengah malam, lampu minyak padam dengan sendirinya. Kunci pintu terbuka dengan sendirinya, dan raja-raja itu gosong seperti dibakar dari dalam. Dan saat itulah siluman betina datang. Sosoknya menjelma dari kegelapan. Seorang perempuan cantik dengan rambut panjang yang basah menutupi wajah. Tubuh bagian atas menggoda, namun dari pinggang ke bawah berubah menjadi ekor ular raksasa. Memenuhi kamar Karsa dengan desisan tajam. Matanya menyala kehijauan, menembus tubuh Karsa yang sudah tidak berdaya. Ia melilit Karsa dengan ekornya, meremas tubuh kurus itu hingga tulangnya berderak. Lidah bercabangnya menjilat kulit Karsa, meninggalkan bekas merah yang membakar. Karsa meronta, tetapi tenaganya habis. Tubuhnya kaku seolah sudah tidak miliknya lagi. Yang paling mengerikan, setiap kali siluman itu menindih tubuhnya, Karsa merasa sebagian dari dirinya ditarik keluar. Bukan hanya tenaga, tetapi juga jiwa. Kepalanya pening, matanya gelap, seakan-akan ada sesuatu yang disedot dari dalam pikirannya. Tubuhnya gemetar hebat, mulutnya pun bergetar tanpa suara, sementara suara lirih perempuan itu bergema, penuh kenikmatan yang dingin. Pagi harinya, Karsa selalu ditemukan terkapar di lantai. Tubuhnya penuh dengan lebam ungu, kulit penuh dengan goresan, nafasnya pendek-pendek, seolah paru-parunya hanya tersisa setengah. Setiap hari ia semakin kurus, tulangnya menonjol, tapi anehnya harta terus bertambah. Sawahnya semakin luas, emas semakin menumpuk, dan orang-orang yang berhutang padanya semakin tunduk. Karsa menyadari betapa kejamnya perjanjian itu. Kekayaan terus mengalir, tetapi tubuhnya yang harus membayar sedikit demi sedikit. Malam demi malam, penderitaan itu berulang hingga akhirnya
Karsa tidak sanggup lagi menunggu fajar dengan harapan. Ia duduk di sudut kamar, menunggu giliran diperas habis. Tubuhnya gemetar tanpa daya, dan mulutnya kumat kamit entah pada siapa. Karsa yang dulu dipuja, kini hanyalah tubuh yang perlahan dikuras. Dan semua orang tahu, ketika waktunya tiba, yang akan hilang bukan hanya tubuh, tapi jiwanya yang akan ditelan selamanya ke dalam perut siluman alas purwo.